معاشر المسلمين وذمة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يهدك فقد لقوت. أنصتوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسر وله عندي الدنيا والآخرة. واهبط لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان خليفة في الأرض والذي جعل كل شيء اعتبارا للمتقين وجعل في قلوب المسلمين بهجة وسرورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين.
Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bi'ahdillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya berpesan kepada diri sendiri juga kepada para hadirin. Marilah bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan berusaha secara sungguh-sungguh meninggalkan semua larangan-larangannya. Dengan bekal iman dan takwa inilah mudah-mudahan keberkahan hidup senantiasa mengiringi kita. Semoga kita semakin dekat kepada Allah, selalu mendapatkan naungan ridhonya, dan kelak kita ditempatkan pada tempat kembali yang mulia sesuai dengan janjinya, yaitu menjadi penghuni surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kita perlu secara terus-menerus memperbaiki kualitas ibadah dengan cara memupuk hati agar tumbuh ketulusan dan keikhlasan yang orientasi seluruh amal perbuatan daripada kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tujuan kita dihadirkan oleh Allah di atas dunia ini tiada lain kecuali untuk beribadah atau mempersembahkan semua gerak tubuh kita sepanjang hidup hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama langit, agama samawi terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih untuk mengemban amanah, yakni mendakwakan Islam dengan mengajarkan Al-Quran sebagai risalah suci agar misi besar mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera di muka bumi ini betul-betul tercapai. Dalam Islam ada kitab suci Al-Quran yang memuat aturan secara global tentang tata cara hidup di dunia, mulai dari menjalin hubungan dengan Tuhan Allah, sesama umat manusia, dan juga makhluk lainnya. Aturan-aturan itu kemudian dirinci dan menjadi lebih konkret dengan praktek langsung yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Quran dan As-Sunnah Rasul menjadi sumber hukum utama dalam kita menjalani hidup ini. Semua aturan dan ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tersebut ditetapkan untuk kebaikan dan kebahagiaan umat manusia, bukan untuk Tuhan atau Allah. Jika peraturan tersebut dijalankan atau diamalkan secara baik, benar, dan ikhlas, maka pelakunya akan mendapatkan berbagai kebaikan, tidak hanya kelak di akhirat, tetapi bisa juga dirasakan saat masih hidup
di dunia ini. Jika kita ingin mengetahui konsep Islam tentang hidup yang baik bagi seorang mukmin, maka acuannya adalah Al-Quran. Dan apa saja yang dipraktikkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih meyakinkan kita, mari kita simak Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ayat di atas dengan jelas memaparkan bahwa Islam menghendaki hadirnya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik bagi umat manusia, yaitu kondisi hidup yang dirasakan enak secara jasmaniah dan nyaman secara rohaniah, serta orang lain, lebih-lebih bagi mereka yang beriman, diharapkan hayatan thayyibah bisa menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghadirkan hayatan thayyibah syaratnya adalah iman sebagai fondasi dan amal soleh sebagai aktualisasi hidup. Iman penekanannya pada prinsip tauhid sebagai pegangan utama hidup kita. Keimanan menjadi tonggak dari keseluruhan sikap manusia, khususnya umat Islam, dalam menjalani kehidupan di dunia. Tidak hanya ibadah, tapi juga muamalah, hubungan sesama umat manusia atau hubungan kemasyarakatan sosial di lingkungan kita. Tentang muamalah, tauhid mengajarkan pengisaan mutlak kepada Allah dan pengakuan bahwa hanya Allah yang Maha Agung dan Maha Sempurna. Dari sini kita temukan kaitan yang sangat dekat dan erat antara prinsip ketuhanan dan kemanusiaan. Sebab tauhid secara tidak langsung meniscayakan adanya kesetaraan bagi manusia, karena derajat dan kelas paling tinggi hanya milik Allah. Karena itu tidak ada satupun yang berhak mengklaim diri memiliki derajat yang lebih mulia hanya karena berasal dari ras dan suku bangsa tertentu. Perhatian Islam terhadap manusia dan kemanusiaan secara jelas dan tegas disyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 yang menyebutkan walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak cucu Adam. Ayat ini menggunakan redaksi karrama. Kami Allah memuliakan, yang berarti bahwa manusia mulia bukan saja karena ada manusia lain yang memuliakan, tapi memang Allah lah yang memuliakan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Saat Tuhan melalui agama mengajarkan pentingnya melakukan amal soleh yang dilandasi iman yang mantap, seperti perintah bersedekah, silaturahim, kejujuran, amanah, sabar, syukur, ikhlas, dan amal soleh lainnya. Hakikatnya yang menikmati pengaruh positif dari amal-amal tersebut ketika dilakukan secara bersama-sama adalah kita sebagai manusia. Tuhan tidak berkepentingan dengan hal tersebut. Allah tidak butuh terhadap amal perbuatan manusia. Siapa yang bisa merasakan indahnya kejujuran dan keadilan yang berlaku di masyarakat, siapa yang dapat menikmati indahnya saling menyayangi, saling membantu, menghindari permusuhan, membuang jauh perkelahian antar sesama, jawabnya adalah manusia. Demikian sebaliknya, Tuhan melalui agama melarang kita melakukan perbuatan-perbuatan keji dan merusak, sebab hal itu akan berdampak kepada manusia juga. Itulah bahasa agama. Saat kita mengerjakan kebaikan,
Esensinya kita telah melakukan kebaikan pada diri kita sendiri, dan pada gilirannya ketika kita melakukan kejahatan, maka saat yang sama dampak buruk kejahatan itu akan menimpa kepada diri kita. Man 'amila shalihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Al-Quran Surat Fussilat ayat 46. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila kita melakukan kebaikan, maka balasan dan manfaat dari kebaikan itu akan kita nikmati. Dan jika kita melakukan kejahatan, maka efek buruk dari kejahatan itu akan menimpa kepada kita. Pertanyaan besarnya adalah, kapan kita merasakan bahwa agama yang diturunkan oleh Allah itu benar-benar hadir untuk kepentingan kita sebagai manusia? Bukankah masih sering kita lihat, kita dengar, kita baca betapa agama dijadikan alat untuk menyakiti orang lain? Agama dijadikan alat, instrumen piranti membunuh sesama umat manusia. Ini yang kita sayangkan. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, sudah saatnya kita mulai dari diri sendiri untuk selalu berbuat baik dengan menebarkan kedamaian, merajut kasih sayang, memupuk kebersamaan, dan pada saat yang sama kita kubur dalam-dalam perilaku jahat yang merusak dan merugikan sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan kita. Sehingga ajaran agama Islam yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman, dan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan, agar benar-benar dapat kita rasakan wujud kehadirannya demi kebaikan manusia, demi kemaslahatan kita, baik ketika kita masih hidup di atas muka bumi ini, lebih-lebih nanti akan kita rasakan dan kita petik kebaikannya itu di akhirat nanti. Mari kita selalu panjatkan doa agar kita tetap menjadi manusia yang berbudi luhur, berakhlakul karimah, manusia yang menghormati kemanusiaan dirinya dan orang lain, dan manusia yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total. Semoga Allah selalu membimbing kita semua untuk tetap dalam jalan kebenaran dan keridhaan-Nya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat mewujudkan hayatan thayyibah, yaitu menjadi orang yang menikmati hidup yang baik, sejahtera, damai, dan bahagia di tengah-tengah masyarakat kita, negara kita, dan bangsa kita Indonesia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar
وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واقتل من قتل المسلمين ودمر أعداءنا أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة